Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa pada pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini juga dibawakan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Ketika kami duduk bermajelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun, telah datang kepada kami seorang lelaki. Seorang laki-laki ini datang ketika para sahabat bermajelis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun syadidu bayadith thiyabi, seorang lelaki yang memakai baju putih kemilau. Yang kemudian syadidus sawadi sya'ri, bajunya putih kemilau dan rambutnya pun hitam kemilau, rapi. La yura alaihi atharus safari, akan tetapi Umar bin Khattab mengatakan pada laki ini tidak terlihat tanda-tanda bahwasannya dia telah melakukan perjalanan panjang. Karena kita tahu pada zaman tersebut tidak seperti zaman kita, ada kendaraan sehingga kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan tanpa terkena debu. Berbeda dalam keadaan yang tadi dikatakan oleh Umar. Seharusnya dalam keadaan seperti itu, ketika seseorang tadi mengendarai unta atau kuda atau bahkan jalan kaki, pasti dia akan terlihat padanya bekas-bekas perjalanan atau padanya ada bekas-bekas debu perjalanan yang menempel. Kemudian Umar mengatakan, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun orang yang mengenalinya. Tidak ada dari sahabat yang bermajelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang mengenali lelaki ini. Kemudian Umar mengatakan hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai lelaki ini duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia mendekat dan menempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Ya, nanti di sini ada sedikit perbedaan. Ya, nya tadi apakah balik kepada paha Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ke pahanya si pemuda ini tadi. Ya. Hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini merupakan hadis yang cukup panjang, yang kemudian para ulama memberikan penempatan manzilatul hadis terhadap hadis yang dibawakan oleh Umar ini. Maka dari itu nanti akan kita bahas sebenarnya apa yang dibawakan oleh Umar bin Khattab dalam hadis yang mulia ini. Hadzal hadits syarif aslun min usuluddin. Seseorang guru yang berada di sekolah yang mengajarkan hadis atau di fakultas hadis mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mulia. Dia merupakan aslun min usuluddin, pokok dari pokok-pokoknya agama Islam. Yatadammanu arkanul Islam al-khamsah, karena di dalamnya tercakup rukun Islam yang 5. Wa arkanul iman as-sittah, dan kemudian di dalamnya juga terdapat rukun iman yang 6. Wa arkanul ikhlas lillahi wahdahu la syarikalah, dan di dalamnya juga terdapat rukun ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasa'atu wa asyratiha wa adaban, dan di dalamnya juga terdapat tanda-tanda hari kiamat, dan juga di dalamnya terdapat adab. Nanti akan kita jelaskan secara ringkas apa yang dimaksud dengan adab tersebut. Kemudian Al-Qadi Iyad rahimahullah mengatakan, hadza haditsun 'azimun qad ishtamala ala
jami'i wadhaifil a'mal adh-dhahira wal batinah. Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan, hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia, hadisun azim. Qad ishtamala ala jami'i wadhaifil a'mal. Di dalamnya terkandung, tercakup tentang pokok-pokok amal di dalam agama Islam, baik secara zahir maupun secara batin. Maksud dari secara zahir dan secara batin itu baik amalan yang terlihat maupun amalan yang tidak terlihat, ya, amalan badan maupun amalan hati. Wa ulumi syari'ati kulliha raji'atun ilahiyah, dan seluruh ilmu-ilmu syariat, ya, yang ada dalam agama Islam kembali kepada hadis-hadis tersebut. Kemudian Ibn Rajab, penulis kitab Jami'ul Ulum wal Ahkam, ya, Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, huwa hadithun azimun asya'nu jiddan. Hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia. Yashtamilu ala syahriddini kulli. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai agama Islam. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seseorang tadi yang belum dikenal oleh para sahabat Umar bin Khattab telah datang kepada kalian menjelaskan tentang agama kalian. Yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, maka ini semua mencakup tentang agama Islam. Dan kita bisa melihat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilihat oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini merupakan adab penuntut ilmu. Ketika seseorang mendatangi sebuah majelis ilmu, hendaknya dia memakai pakaian yang rapi. Hendaknya dia memperhatikan penampilannya, dia perhatikan rambutnya. Mungkin dia bisa menambahkan wewangian sehingga menampilkan kesan yang bagus, kesan yang memperindah suasana ketika seseorang tadi hadir di majelis ilmu dengan memperhatikan adab-adab yang dilakukan oleh seorang pemuda tadi yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Kemudian dia mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada sebuah hajat, ketika ada sebuah pertanyaan, hendaknya sebelum pertanyaan itu disampaikan, maka kita harus memperhatikan adab-adab tersebut. Karena yang kita datangi adalah ilmu. Dan ilmu yang kita maksud tadi adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jika kita memperhatikan adab-adab ini, maka kita telah menjunjung adab menuntut ilmu sehingga ilmu itu lebih mudah kita serap, dan insya Allah dengan rapinya kita menjaga penampilan, kemudian kita menjaga adab-adab bersama guru, bersama ustadz yang menyampaikan pelajaran tersebut, maka kita akan lebih mudah mendapatkan ilmu tersebut. Ini bisa kita sampaikan pada episode kali ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas apa sebenarnya yang ditanyakan oleh pemuda tersebut sehingga hadis ini menjadi hadis yang menjadi poros agama Islam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.